Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang terhormat dosen mata kuliah konseling populasi khusus dan teman-teman sekalian kelas BK Y7E yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan limpahan nikmatnya kita masih diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehingga kita bisa berkumpul pada pertemuan perkuliahan hari ini. Perkenalkan, nama saya Rizna Arfiansyah, NPM 20 200 1500 549. Di sini saya sebagai moderator presentasi kelompok 5. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi, kemudian pembahasan temuan kasus terkait klien. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu mengenai penyakit kronis, lebih tepatnya gagal ginjal stadium akhir. Baik, sebelum memulai, izin saya sebagai moderator akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kami, yaitu yang pertama Damasinta Noi Az-Zahra, NPM 20 200 1500 659. Kemudian yang kedua Mora Yunika, NPM 20 200 1500 658. Yang ketiga Rafli Maulana Ramadan, 20 NPM 20 200 1500 540. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pembahasan materi yang akan kita sajikan. Langsung saja bagi pemateri saya persilahkan untuk memaparkan penjelasannya. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Oke, kita akan membahas yang pertama yaitu mengenai pengertian gagal ginjal. Pengertian gagal ginjal berarti salah satu atau kedua ginjal tidak lagi berfungsi dengan baik. Gagal ginjal terkadang bersifat sementara, tetapi bisa juga berkembang dengan cepat sehingga disebut gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut menandakan kondisi kronis atau jangka panjang yang perlahan-lahan memburuk. Gagal ginjal merupakan tahap tertinggi dari penyakit ginjal. Tanpa pengobatan, gagal ginjal berakibat fatal. Sebelum terjadi gagal ginjal, pasien mengalami penyakit ginjal kronis atau chronic kidney disease. Gagal ginjal memerlukan operasi penggantian ginjal yang tidak berfungsi melalui transplantasi ginjal. Kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi ginjal dalam tubuh. Semua organ tubuh manusia memainkan peran yang vital, begitu pula ginjal. Ginjal merupakan sepasang organ tubuh yang mirip seperti kacang berukuran kepala tangan orang dewasa dan terletak di kedua sisi tulang belakang bagian bawah. Manusia memiliki dua ginjal, tetapi beberapa di antaranya masih bisa hidup dengan baik meskipun hanya satu ginjal yang berfungsi. Ginjal memiliki beberapa tugas. Tugas yang utama adalah menghilangkan racun dari tubuh dengan cara menyaring darah dan mengeluarkan kotoran dari tubuh melalui urin alias air seni. Ketika ginjal tidak berfungsi dengan benar, kotoran menumpuk dalam tubuh. Jika hal ini terjadi, pasien terkena penyakit gagal ginjal dan akhirnya meninggal jika tidak dilakukan pengobatan. Selain itu, ginjal juga menyeimbangkan jumlah elemen tertentu dalam darah seperti natrium, kalium, dan kalsium, serta membuat hormon yang mengendalikan tekanan darah dan sel darah merah. Kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis gagal ginjal. Ada dua jenis gagal ginjal, yaitu gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis. Gagal ginjal akut terjadi ketika ginjal tiba-tiba berhenti berfungsi sebagaimana mestinya. Sedangkan gagal ginjal kronis merupakan kondisi gagal ginjal yang muncul seiring berjalannya waktu. Di sini juga ada jenis-jenis gagal ginjal meliputi gagal ginjal prerenal akut, yaitu kondisi yang terjadi karena kurangnya aliran darah ke ginjal. Kemudian gagal ginjal intrinsik akut
yaitu disebabkan oleh trauma yang mengenai ginjal seperti benturan fisik atau kecelakaan, kelebihan zat beracun, dan kekurangan oksigen ke ginjal atau ischemia. Kemudian selanjutnya yaitu masih jenis gagal ginjal, meliputi gagal ginjal renal kronis terjadi ketika darah tidak cukup mengalir ke ginjal dalam jangka waktu yang lama sehingga ginjal menyusut dan tidak berfungsi. Kemudian gagal ginjal intrinsik kronis terjadi ketika ginjal mengalami kerusakan jangka panjang. Penyakit ginjal intrinsik akut berkembang dari trauma langsung pada ginjal, seperti pendarahan parah atau kekurangan oksigen. Kemudian gagal ginjal postrenal akut, yaitu terjadi akibat adanya batu ginjal atau penyumbatan ginjal lainnya pada saluran kemih. Kemudian ada juga gagal ginjal postrenal kronis, yaitu penyumbatan saluran kemih yang mencegah proses buang air kecil dalam jangka panjang. Kondisi ini menyebabkan tekanan dan akhirnya terjadi kerusakan ginjal. Kemudian selanjutnya yaitu bahaya gagal ginjal jika tidak segera ditangani. Baik gagal ginjal akut maupun gagal ginjal kronis, keduanya sama-sama memerlukan penanganan segera. Jika tidak ditangani, gagal ginjal menimbulkan komplikasi. Berikut adalah beberapa komplikasi akibat gagal ginjal. Yang pertama yaitu penumpukan cairan di paru-paru yang dapat menyebabkan sesak napas. Yang kedua, nyeri dada karena adanya radang pada selaput yang melindungi jantung. Yang ketiga, kerusakan ginjal permanen pada fungsi ginjal sehingga diperlukan dialisis atau transplantasi ginjal untuk bertahan hidup. Kemudian yang keempat, otot yang melemah karena cairan dan elektrolit dalam tubuh tidak seimbang. Kemudian yang kelima, yang terakhir, kematian akibat hilangnya fungsi ginjal dalam tubuh. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Mora Yunika. Dipersilahkan. Penyakit yang menyebabkan gagal ginjal. Penyakit ginjal kronis terjadi ketika suatu penyakit atau kondisi mengganggu fungsi ginjal sehingga menyebabkan kerusakan pada ginjal. Penyakit dan kondisi yang menyebabkan penyakit ginjal kronis meliputi diabetes tipe 1 atau tipe 2, tekanan darah tinggi, glomerulonefritis yaitu peradangan pada unit penyaringan ginjal, nefritis interstisial yaitu peradangan pada tubulus ginjal, penyakit ginjal polikistik yaitu penyakit ginjal turunan lainnya, penyumbatan pada saluran kemih yang berkepanjangan dari kondisi seperti prostat membesar, batu ginjal, dan beberapa jenis kanker. Reflux vesicoureteral yaitu kondisi yang menyebabkan urin mengalir kembali ke ginjal. Infeksi ginjal berulang yang juga disebut pyelonefritis. Faktor resiko gagal ginjal, sedangkan faktor resiko yang dapat meningkatkan kemungkinan terkena gagal ginjal terdiri dari diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung atau kardiovaskular lainnya, merokok, obesitas, riwayat penyakit ginjal pada keluarga, struktur ginjal yang tidak normal, usia yang lebih tua, penggunaan obat-obatan yang dapat merusak ginjal. Gejala gagal ginjal. Penyakit gagal ginjal dapat dikenali melalui berbagai gejala atau tanda-tandanya. Gejala ini mencakup tahap awal dan tahap lanjutan. Berikut adalah penjelasan mengenai gejala gagal ginjal. Gejala awal gagal ginjal. Gejala gagal ginjal pada tahap awal mencakup pembengkakan pada tangan, kaki, dan wajah atau edema, pendarahan internal, kebingungan, kejang, koma, tes darah dan urin yang tidak normal, tekanan darah tinggi.
gejala lanjutan gagal ginjal, sedangkan gejala gagal ginjal lanjutan meliputi kehilangan berat badan tanpa alasan yang jelas, jumlah sel darah merah yang rendah atau anemia, mual, muntah, kehilangan nafsu makan, sesak nafas, kebas dan kesemutan, kebingungan, koma, kejang, mudah memar, gatal, kelelahan, kedutan dan kram otot, tulang lemah yang mudah patah, pembengkakan pada tangan, kaki, dan wajah atau edema, dan kesulitan tidur. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mencegah gagal ginjal. Langkah pencegahan gagal ginjal bisa dilakukan dengan menerapkan gaya hidup sehat. Berikut adalah cara mencegah gagal penyakit ginjal. Yang pertama ada menjaga pola makanan yang sehat. Konsumsi makanan rendah garam, rendah lemak, dan kaya serat dapat membantu mengurangi risiko kerusakan pada ginjal. Memperbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian juga bisa mendukung kesehatan ginjal. Yang kedua, berolahraga secara teratur. Aktivitas fisik teratur seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda dapat meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi tekanan darah, dan juga membantu menjaga berat badan yang sehat. Olahraga yang teratur juga membantu untuk mengontrol kadar gula rendah dan mengurangi risiko diabetes, yang merupakan penyebab umum dari gagal ginjal. Yang ketiga ada menghindari kebiasaan buruk. Merokok dan konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan risiko tekanan darah yang tinggi, yang dapat menyebabkan gagal ginjal. Menghindari kebiasaan ini secara aktif dapat membantu menjaga kesehatan pada ginjal. Yang keempat, ada melakukan pemeriksaan kesehatan. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, termasuk juga memantau tekanan darah, kadar gula rendah, dan fungsi ginjal sangat penting. Pemeriksaan rutin memungkinkan dokter untuk mendeteksi masalah kesehatan pada ginjal secara dini dan memberikan perawatan yang diperlukan sebelum kondisi memburuk menjadi gagal ginjal. Jangan lupa juga untuk berkonsultasi dengan dokter secara teratur untuk memastikan kesehatan ginjal tetap optimal. Selanjutnya ada pembahasan deskripsi karakteristik klien. Klien berinisial RR dengan umur 35 tahun. RR memiliki karakter yang sangat tegas terhadap apapun, baik itu masalah pribadi maupun masalah di tempat kerja klien. Klien juga memiliki pribadi yang sangat ambis dalam bekerja sehingga klien kurang memperhatikan kesehatan dirinya sendiri. Pada tahun 2021 lalu, klien telah divonis mengalami gagal ginjal oleh dokter, yang mana klien diharuskan untuk rawat jalan selama 1 tahun sekali. Pada pertengahan tahun lalu, tepatnya di bulan Juli, kondisi klien dinyatakan sudah berangsur membaik. Akan tetapi pada Januari di tahun 2023, klien kembali merasakan gejala-gejala gagal ginjal dan juga klien sangat takut untuk memeriksakan kondisinya. Hingga akhirnya, atas bujukan sang istri, tepat di bulan November awal, klien divonis gagal ginjal stadium akhir setelah memeriksakan kondisinya di Rumah Sakit Lewiliang. Dan di awal November itu juga, klien sudah melakukan cuci darah serta operasi pemasangan alat, yang mana alat tersebut berfungsi untuk mengukur kadar air yang ada pada tubuh klien. Klien juga bercerita bahwa dirinya sangat menyesal di kondisinya saat ini. Jika tahu akan seperti ini, mungkin saja sedari dulu klien sudah melakukan pemeriksaan dan menjaga pola makan hidup yang sehat. Selanjutnya ada permasalahan yang sering muncul pada diri klien. Yang pertama itu stres dan depresi, karena di usia yang sekarang ini klien tidak menyangka terkena penyakit gagal ginjal. Pada minggu pertama ia merasa emosinya naik secara signifikan karena ia merasa belum ikhlas untuk menerima keadaan yang ia alami saat ini. Karena klien juga merasa masih di usia produktif dalam mengajar karir dan bekerja, yang tentunya hal tersebut menjadi terhambat karena keadaan yang sekarang tidak memungkinkan, sedangkan klien adalah seorang kepala keluarga serta masih memikirkan hidup jangka panjang untuk kedepannya akan seperti apa untuk membiayai keluarganya di rumah. Jadi untuk saat ini klien itu masih WFH atau masih dibilang cuti karena sakit. Jadi dari kantor masih menerima insentif. Tapi tentunya hal ini juga hanya bersifat sementara. Jadi klien pun harus sigap dalam memikirkan langkah-langkah kedepannya seperti apa. Dan untuk saat ini klien masih memikirkan kesehatannya terlebih dahulu, baik secara fisik maupun secara psikis. Selanjutnya ada analisis kebutuhan klien.
Saat ini klien membutuhkan perawatan yang intensif dan juga beberapa obat-obatan serta vitamin. Karena penyakit gagal ginjal belum memiliki obat yang efektif, jadi saat ini yang bisa dilakukan klien hanya cuci darah atau hemodialisis. Maka dari itu, klien rutin 2 minggu sekali harus melakukan cuci darah di rumah sakit. Selain itu, klien juga sangat membutuhkan dukungan dari keluarga, khususnya dalam memberikan semangat karena tentunya hal tersebut akan mempengaruhi pikiran-pikirannya menjadi positif, karena orang yang memiliki penyakit kronis rentan sekali untuk berpikiran secara negatif. Selanjutnya ada potensi yang bisa dikembangkan. Untuk saat ini, klien mencoba untuk menjadi wirausaha dan masih memikirkan bidang usaha atau bisnis apa yang sesuai dengan potensi yang klien miliki. Entah itu buka franchise atau mungkin lanjut buka restoran. Namun untuk saat ini, klien masih belum aktif dalam bergerak dalam bisnis karena klien berharap semoga kedepannya masih ada keajaiban yang membuatnya bisa sembuh seperti sedia kala. Jikalau memang harus terus seperti ini, klien berharap dapat diberikan jalan dan juga kemudahan untuk bisa memulai bisnis atau usaha sehingga keperluan keluarga itu dapat terjamin. Baik, di sini saya akan menjelaskan layanan BK yang tepat untuk klien. Di sini ada dua. Yang pertama itu ada layanan informasi. Mengapa pentingnya layanan informasi? Karena dengan adanya layanan tersebut dapat membekali klien dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai hal yang berguna untuk aktualisasi dari klien, khususnya dalam mengatasi permasalahan yang sedang dialami klien. Nah, yang kedua itu ada layanan individu. Mengapa pentingnya layanan individu? Karena dengan adanya layanan individu, klien lebih memahami kondisi diri, lingkungan, permasalahan yang dialami, potensi dan kekurangan yang ada dalam diri klien, sehingga dapat mengatasi serta menanggulangi permasalahan yang timbul pada dirinya. Baik, selanjutnya ada kendala yang dihadapi pengunjung. Kendala yang kami hadapi yaitu jarak temu dengan klien yang cukup jauh dan waktu wawancara yang sangat terbatas. Karena klien tidak bisa terlalu lama untuk diwawancarai, karena diharuskan untuk beristirahat. Dengan gejala yang sudah memasuki stadium akhir, klien sangat memperhatikan khususnya dalam beristirahat, karena klien tidak boleh kecapean dalam kegiatan sehari-harinya. Selanjutnya di sini ada pelajaran yang dapat diambil. Setelah kami melakukan observasi bersama, pelajaran yang bisa kami dapat adalah bagaimana kami harus terus memiliki rasa syukur dalam hidup ini. Khususnya bersyukur karena masih diberi kesehatan, tapi kami juga bangga dengan Bapak RR. Walaupun Bapak RR memiliki penyakit yang dibilang sangat kronis, tetapi Bapak RR masih tetap semangat dalam menjalani hidupnya, serta masih tetap ceria bermain bersama anak-anaknya. Dan diiringi berjalannya waktu, Bapak R juga semakin merasa ikhlas dan lapang dada khususnya dalam menerima kondisi penyakit yang ia jalani saat ini. Dan ia pun percaya bahwasannya ia mampu untuk melewati itu semua dengan banyaknya dukungan yang ia terima dari keluarganya. Selanjutnya, yaitu slide terakhir, ada kesimpulan. Ginjal berperan penting dalam menyaring limbah dan racun dari tubuh serta memastikan keseimbangan cairan dan elektrolit yang diperlukan oleh organ-organ lain. Oleh karena itu, Anda perlu memahami tindakan-tindakan preventif yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya gagal ginjal. Salah satu langkah pencegahan yang paling berdasar adalah menjaga pola makan yang sehat. Selain itu, berolahraga secara teratur juga membantu meningkatkan sirkulasi darah, mengendalikan tekanan darah, dan mengurangi resiko penyakit yang dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Penting juga untuk menghindari kebiasaan buruk seperti merokok dan minum alkohol secara berlebihan. Kebiasaan-kebiasaan ini dapat merusak pembuluh darah dan memicu tekanan darah tinggi yang merupakan faktor resiko utama gagal ginjal. Selanjutnya, saya akan serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memaparkan penjelasannya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab, di mana sesi tanya jawab ini kita akan menggunakan melalui fasilitas WAG. Dipersilakan kepada rekan-rekan mahasiswa lain yang ingin bertanya, silakan tulis nama beserta NPM kemudian pertanyaannya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.